Berjumpa lagi dengan saya Romo Andreas Basuki atau Romo Abbas. Saya akan mengajak untuk merenungkan tentang berpastoral dari raba ke data. Saya bersyukur atas pengalaman Bulpas, yaitu pada tahun 2013, bulan pastoral yang diselenggarakan oleh PPY, Pusat Pastoral Yogyakarta. Sebab setelah lewat 2 dasawarsa lebih, saya menjadi imam saat itu, meninggalkan bangku kuliah, kesempatan untuk belajar lagi saya dapatkan kembali. Selama 1 bulan saya menekuni lagi beberapa materi tentang pastoral. Setelah saya tenggelam dalam arus air kehidupan pastoral, tak dapat sungguh mengambil jarak dari waktu ke waktu terlibat dengan jadwal dan rutinitas kehidupan pastoral, yaitu dengan umat. Dalam bulan pastoral saya merasa mendapatkan baik penyegaran maupun pencerahan. Melalui bulan pastoral saya diajak menghadirkan gereja secara signifikan dan relevan di tengah masyarakat. Para petugas pelayan pastoral, para imam serta pemimpin jemaat lainnya dan rekan kerjanya melakukan pengolahan pastoral untuk meningkatkan kompetensinya. Bulan pastoral menjadi kesempatan yang indah bagi penyegaran dan bina lanjut, ongoing formation, bagi para imam. PPY yang dirintis tahun 1970 merupakan lembaga yang ditangani oleh Serikat Yesus bekerja sama dengan awam dan religius di kampus Pusat Kateketik Puskat di Jalan Jazuli 2, Kota Baru, Yogyakarta. Dengan bertitik tolak dari pengalaman para peserta, bulan pastoral bercita-cita membantu para peserta untuk menjadi petugas pelayan pastoral yang profesional dan memiliki integritas. Ini saya hendak mengungkapkan kesan dan pesan saya yang saya peroleh dari mengikuti program tersebut. Tapi mengapa baru sekarang? Karena sekarang ini keuskupan kami, yakni Keuskupan Tanjung Karang, ya waktu itu sedang menyelenggarakan pendataan umat yang menyangkut banyak segi. Kami membuat pendataan dengan bukan hanya sekedar data yang menyangkut penerimaan sakramen, tetapi juga asal agama, suku, tingkat pendidikan, sosial ekonomi, usia, status perkawinan, status sosial, dan keterlibatan menggereja. Ini pekerjaan yang berat, raksasa, dan tidak akan sekejap selesai, butuh waktu yang lama. Data, harta yang berharga. Begitulah. Selama ini Dewan Pastoral Paroki Keluarga Kudus Sidomulyo, waktu itu saya tinggal, menentukan kegiatan kebijakan pastoral lewat pertemuan-pertemuan dengan cara meraba-raba atau bekerja rutin. Paroki mengadakan program reguler seperti masa Advent, Natal, Prapaskah, Paskah, bulan kita suci nasional, kursus persiapan perkawinan, persiapan penerimaan sakramen-sakramen, bakti sosial,
dan pembinaan seturut tingkatan umur. Dengan kata lain, kegiatan pastoral kami masih belum benar-benar relevan dan aktual berdasarkan data. Sebagai gembala, kami belum mengetahui dengan jelas situasi umat dengan gambaran yang relatif lengkap dan mendekati kepastian perihal jumlah keluarga yang wajar atau sedang bermasalah, keadaan ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Dengan demikian, ya kami meraba-raba. Dari bulan pastoral, salah satu prinsip yang saya pelajari ialah bahwa segala sesuatu, segala upaya untuk memuliakan Allah membawa kesejahteraan kepada manusia, agar konteks umat dapat diketahui dengan tepat. Diperlukan data umat yang akurat. Akan tetapi sepulang dari bulan pastoral, terus terang saya pribadi sempat kebingungan. Saya bertanya-tanya perihal bagaimana saya akan menindaklanjuti perolehan yang saya dapat dari bulan pastoral itu. Salah satu sesi yang saya ikuti adalah soal pendataan umat di paroki dan dengan segala keadaan dan persoalannya. Dari mana dan bagaimana kami harus memulai? Hal ini konkret dan sangat penting agar kebijakan pastoral paroki dapat mengena, tepat sasaran, menjawab kebutuhan dan lebih berdaya guna bagi umat. Tanpa pastoral berbasis data, begitulah, pastoral rasa-rasanya sulit diharapkan akan relevan, aktual, dan kontekstual. Data merupakan harta yang berharga untuk membangun reksa pastoral yang tepat sasaran. Kebijakan pastoral barangkali dapat berjalan baik-baik saja, tetapi akan semakin berdaya guna apabila menjawab kebutuhan dari data yang ada. Saya sangat yakin bahwa berdasarkan olahan data karya pastoral paroki, saya akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Hingga saat itu kami belajar menyediakan program kegiatan dan pelayanan bagi setiap umat paroki dengan mempertimbangkan kategori seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan. Data itu dapat diartikan bermacam-macam. Kita harus memilih, menggolongkan, dan menentukan apa yang kita cari. Ada kalanya data angka dan non-angka, misalnya kecenderungan atau pendapat. Berbagai pemetaan sosial, budaya, sejarah, pemahaman iman, dan perkembangan teologi dari berbagai pemetaan lainnya, termasuk data, mesti dilakukan. Maka ruang lingkup pendataan itu sangatlah luas. Berbasis data artinya menegaskan langkah pastoral yang tidak berdasarkan asumsi, kira-kira, hobi, dan minat melakukan, melainkan atas dasar fakta lapangan. Pastoral berbasis data merupakan pastoral yang berangkat dari tuntutan profesional. Data juga ditentukan tujuan dari sponsor atau pemilik kepentingan atas data tersebut. Data yang dicari kesusahan misalnya adalah untuk kepentingan pastoral yang berbeda dengan kepentingan akademis atau komersial. Dari kebingungan dan kegelegaan. Dari kebingungan usai bulan pastoral 1 bulan itu, kini kami ada titik terang kelegaan setelah saya bersama Romo
Laurensius Subianto dan Romo Pit Yunanto dan Vikaris Jenderal Keuskupan waktu itu mengikuti bulan pastoral itu. Syukur bertambah karena pimpinan kami Monsinyur Yohanes Harun Yuwono pada saat itu masa awalnya menggembalakan sebagai Uskup Tanjung Karang, mencanangkan program pendataan umat secara menyeluruh sekeuskupan Tanjung Karang. Kami para imam keuskupan sungguh bersukacita dengan terobosan uskup baru kami itu. Maka secara pribadi menanggapi program itu dengan sikap bersungguh-sungguh dan dengan melibatkan umat. Proses tersebut sampai pada tahapan keempat dari 7 tahap dalam menjalankan program ini hingga tuntas. Pertama, pertemuan seluruh imam keuskupan untuk sosialisasi program disampaikan oleh Fransiskus Purwanto SY. Kedua, pertemuan para utusan paroki yang mensosialisasikan tahap pertama di parokinya masing-masing. 3. Sosialisasi dari utusan paroki kepada para ketua stasi paroki dan tugas pendata. Keempat, pertemuan khusus para petugas pendata dari setiap stasi. Kelima, pendataan yang akan dimulai serentak pada bulan Maret 2015 saat itu. Keenam, pengolahan data yang masuk oleh tim paroki. Terakhir ketujuh, menyampaikan data dari paroki ke tim keuskupan. Hasil pengolahan data yang menggambarkan keadaan konkret itulah nantinya yang akan menjadi dasar kami untuk menentukan kebijakan pastoral dengan lebih relevan. Dari gambaran itu kami akan menganalisis apa yang urgen, sangat penting dan dapat menjawab kebutuhan umat dengan relatif lebih tepat. Ini penting disebut pastoral berbasis data yang selama ini hanya angan saja, semoga akan terwujud. Pastoral yang profesional. Namun apakah mengetahui situasi konkret paroki lokal sudah memadai untuk menjalankan kebijakan pastoral yang relevan? Pastilah belum. Saya ingat jargon yang berbunyi berpikir global, bertindak lokal. Think globally, act locally. Maka saat bulan pastoral itu pun kami mendapatkan materi mengenai isu-isu dan masalah-masalah global, nasional, lokal, komunal, dan personal. Soal ekonomi, kelestarian alam, gender, politik, agama, info, KWI, seksualitas, imamat, kepribadian, kesehatan, dan masih banyak lagi materi yang mesti dipelajari dan direnungkan. Ada 30 peserta mengikuti bulan pastoral waktu itu. Semuanya imam dan sayalah imam yang paling tua, baik dari segi usia maupun tabisan. Sehingga lucunya para pastor itu memanggil saya sebagai paman atau pakde. Dari sapaan tersebut saya merasakan kedekatan dengan para anggota Bulpas. Saya merasa diterima dan saya menikmati panggilan akrab itu. Saya memang sangat merindukan kesempatan belajar dan bersukacita dengan sesama rekan tertahbis seperti itu. Saya pun menjadi bersemangat karena mengenal banyak imam muda yang melayani di tempat-tempat terpencil dengan fasilitas minim dan tantangan medan yang berat. Meskipun kebijakan pastoralnya kadang kurang sesuai dengan teori dinamika pastoral yang ideal, namun hidup mereka menunjukkan total pastoral. Mereka lah sahabat dan gembala yang mengalami suka duka dengan para domba dan situasi masyarakatnya. Maka selain banyak materi yang saya dapatkan sebagai oleh-oleh yang saya terima, yang syarat dengan pesan, saya pun mendapatkan segudang kesan pengalaman bersama teman-teman dari berbagai suku,
Kongregasi tempat tugas aneka corak kehidupan, gaya pastoral, keunikan pribadi masing-masing dan cerita manis pahit mereka. Semuanya itu menjadi bekal berpastoral yang mendukung, memperkaya, entah itu hanya berupa ilmu dari para tutor ahli yang berkompeten dalam bidangnya maupun pengalaman di lapangan yang konkret yang dihadapi oleh teman-teman. Maka pastor hendak menjadi pelaku pastoral yang profesional haruslah menjadi manusia pembelajar untuk terus memperdalam baik ilmu maupun iman, pengalaman, dan pengamatan. Baik dengan alam maupun dengan amal, dengan semangat pengorbanan sang guru yakni Yesus Kristus. Nah, ini tambahan ketika saya menulis renungan itu di majalah Rohani, seorang pastor yaitu Pastor Martin Van Oy SJY itu memberi komentar. Tulisanmu bagus tentang pastoral berbasis data. Memang itu penting. Tetapi ada yang lebih penting, yaitu pastoral berbasis pengenalan umat. Dan saya tidak menyangkal itu. Romo Van Oy sungguh-sungguh dekat dengan umat, hafal nama dan cerita hidup umat. Saya sendiri juga menjadi pastor juga karena kedekatan dengan beliau. Kalau ketemu sama orang, beliau katakan, ini pasuk ini saya angkat dari kandang sapi, dari kotoran sapi, celetong. Suatu ketika saya tinggal di tempat Pak D dan menyajikan kopi untuk beliau ketika beliau datang. Tetapi ketika mencicip saya tidak memakai sendok, tetapi langsung. Nah, itu sesuatu yang tidak sopan. Dan ketahuan bude saya marah-marah, kurang ajar. Kopi untuk pastor bukannya dicicip pakai sendok, malah langsung. Rupanya pastor itu dengar dan beliau katakan tidak marah. Gak apa-apa, biar aja nanti dia jadi pastor. Dan memang benar, saya jadi pastor. Pak D saya adalah katekis, maka sering dijumpai oleh romo parokinya waktu itu. Dan saya tinggal di tempat beliau, Pak D saya itu, untuk sekolah. Ya, itu suatu umpan balik feedback dari sebuah tulisan saya, dan itu sangat saya harapkan berarti tulisan saya dibaca oleh orang. Begitulah, semoga membawa manfaat. Tuhan memberkati kita, amin.